warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Prawidyasari, NIM 2021 11170 dari kelas D Manajemen. Dan di negeri-negeri lainnya banyak aliran ekstrim di bidang rohaniah. Kemudian Islam datang dengan membawa penimbangan yang paling baik di antara kehidupan rohaniah dan jasmaniah serta penggunaan akal. Maka insan itu sebagaimana digambarkan oleh agama, yaitu terdiri dari 3 unsur, roh, akal, dan jasad. Masing-masing dari 3 unsur itu diberi hak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan menerangkan ceramah tentang materi tasawuf. Hakikat dari tasawuf. Apa sebenarnya arti kata tasawuf hakikat dan hukumnya menurut Islam? Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian rohaniah, ubudiyah, dan perhatian tercurah seputar permasalahan itu. Agama-agama di dunia ini banyak sekali yang menganut berbagai cara macam tasawuf. Di antaranya ada sebagian orang India yang amat fakir. Mereka condong menyiksa diri sendiri demi membersihkan jiwa dan meningkatkan amal ibadahnya. Dalam agama Kristen terdapat aliran tasawuf, khususnya bagi para pendeta. Di Yunani muncul aliran Ruwaidiyin. Di Persia ada aliran yang bernama Mani. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah satu sahabatnya berlebihan dalam salah satu sisi, sahabat itu segera ditegur. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As. Ia berpuasa terus-menerus, tidak pernah berbuka. Sepanjang malam beribadah, tidak pernah tidur, serta meninggalkan istri dan kewajibannya. Lalu Nabi Muhammad SAW menegurnya dengan sabdanya, "Wahai Abdullah, sesungguhnya bagi dirimu ada hak untuk tidur, bagi istri dan keluargamu ada hak untuk bergaul, dan bagi jasadmu ada hak, maka masing-masing ada haknya." Ketika sebagian dari para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istri-istri Rasul SAW mengenai ibadah beliau yang luar biasa, mereka, para istri Rasulullah, menjawab, "Kami amat jauh daripada Nabi Muhammad SAW yang dosanya telah diampuni oleh Allah SWT, baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang belum dilakukannya." Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan beribadah sepanjang malam." Sedang yang lainnya mengatakan, "Aku tidak akan menikah." Kemudian hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka dipanggil dan Rasulullah SAW berbicara di hadapan mereka. Sabda beliau, "Sesungguhnya." Lalu mereka dipanggil dan Rasulullah SAW berbicara di hadapan mereka. Sabda beliau, "Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada kamu akan makrifat Allah dan aku lebih takut kepadanya daripada kamu. Tetapi aku bangun, tidur, berpuasa, berbuka, menikah, dan sebagainya. Semua itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, maka ia tidak termasuk golonganku." Karenanya Islam melarang melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan dan mengharuskan mengisi tiap-tiap waktu luang dengan hal-hal yang membawa manfaat, serta menghayati setiap bagian dalam hidup ini. Munculnya sufi-sufi di saat kaum muslimin umumnya terpengaruh pada dunia yang datang kepada mereka dan terbawa pada pola pikir yang mendasarkan semua masalah dengan pertimbangan logika. Hal itu terjadi setelah memasuknya negara-negara lain, berkembangnya ekonomi dan bertambahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan mereka terseret jauh dari apa yang dikehendaki oleh Islam yang sebenarnya, jauh dari tuntutan Islam. Iman dan ilmu agama menjadi falsafah dan ilmu kalam, perdebatan. Dan banyak dari ulama-ulama fikih yang tidak lagi memperhatikan hakikat dari segi ibarat rohani. Mereka hanya memperhatikan dari segi lahirnya saja. Sekarang ini muncul golongan sufi yang dapat mengisi kekosongan pada jiwa masyarakat
dengan akhlak dan sifat-sifat yang lurus serta ikhlas. Hakikat dari Islam dan iman semuanya hampir menjadi perhatian dan kegiatan dari kaum sufi. Mereka, para tokoh sufi, sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang, baik dalam ibadah atau pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka. Banyak orang yang durhaka dan lalai kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam, yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang makrifat, akhlak, dan pengalaman-pengalaman di alam rohani. Semua itu tidak dapat diingkari. Tetapi banyak pula di antara orang sufi itu terlampau mendalami tasawuf, hingga ada yang menyimpang dari jalan yang lurus dan mempraktekkan teori di luar Islam. Ini yang dinamakan sadhat orang-orang sufi atau perasaan yang halus dijadikan sumber hukum mereka. Pandangan mereka dalam masalah pendidikan diantaranya ialah seorang murid di hadapan gurunya harus tunduk patuh ibarat mayat di tengah-tengah orang yang memandikannya. Banyak dari golongan ahlus sunnah dan ulama salaf yang menjalankan tasawuf sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, dan banyak pula yang berusaha meluruskan dan mempertimbangkan dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sebuah buku yang berjudul Madarijus Salikin ila Manzilus Syairin, yang artinya tangga bagi perjalanan menuju ke tempat tujuan. Dalam buku tersebut diterangkan mengenai ilmu tasawuf, terutama di bidang akhlak, sebagaimana buku kecil karangan Syekhul Islam Ismail Al-Harawi Al-Hanbali yang menafsirkan dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab tersebut adalah kitab yang paling baik bagi pembaca yang ingin mengetahui masalah tasawuf secara mendalam. Sesungguhnya tiap-tiap manusia boleh memakai pandangan dan boleh tidak memakainya, kecuali ketetapan dan hukum-hukum dari kitab Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW. Kita dapat mengambil dari ilmu para sufi pada bagian yang murni dan jelas. Misalnya, ketaatan kepada Allah SWT, cinta kepada sesama makhluk, makrifat akan kekurangan yang ada pada diri sendiri, mengetahui tipu muslihat dari setan dan pencegahannya, serta perhatian mereka dalam meningkatkan jiwa ke tingkat yang murni. Di samping itu, menjauhi hal-hal yang menyimpang dan terlampau berlebih-lebihan sebagaimana diterangkan oleh tokoh sufi yang terkenal, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Melalui ulama ini dapat kami ketahui tentang banyak hal, terutama ilmu akhlak, penyakit jiwa, dan pengobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para nabinya untuk membimbing mereka ke arah jalan yang benar. Seluruh rangkaian kenabian ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dengan petunjuk Al-Quran untuk seluruh umat manusia, di mana nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya, yang jumlahnya menurut informasi Nabi SAW berjumlah 124.000. Nabi alaihissalam, hadis riwayat Bukhari dalam Tarikh Akhbar Ahmad. Rasulullah SAW menanamkan Islam kepada pengikutnya di Mekah dan kemudian menyebar ke Madinah. Selanjutnya berkembang ke semenanjung Jazirah Arab sampai wafatnya beliau. Kemudian kendali pemerintahan Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, sehingga dakwah semakin meluas dan penaklukan kota dan negara semakin luas, sehingga banyak bergesekan dengan budaya lokal serta adat istiadat non-Islam, yang tidak jarang pada masa-masa berikutnya terjadi akulturasi, perkawinan budaya. Kalau pada abad pertama, pertahanan akidah dan syariat sangat kuat sehingga pengaruh budaya dan pemikiran dari luar Islam tidak dapat mempengaruhi kehidupan umat Islam. Tetapi pada abad kedua ditemukan nilai-nilai Islam yang semakin mengendorkan dan kehidupan. Maka para ulama membuat landasan bahwa Islam telah sempurna dan konsep apapun harus diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala bersesuaian dengan Islam diambil,
manakala bertentangan harus ditolak. Demikian halnya dengan tasawuf. Marilah kita lihat sejauh mana jauh dekatnya dengan Islam. Definisi tasawuf. Para ulama dan peneliti tidak ada yang sepakat asal-usul kata tasawuf. Dan kehidupan semakin mewah. Pada saat itu, banyak upaya mengadopsi pemikiran dan budaya luar dalam budaya dan pemikiran Islam. Di antara pemikiran luar yang masuk ke dalam budaya Islam adalah tasawuf. Makanya, istilah tasawuf tidak dikenal pada generasi pertama. Tidak pula tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim terkemuka, mengatakan, sesungguhnya perkembangan tasawuf terjadi pada abad kedua, di mana keadaan manusia bergelimang dunia. Maka sejumlah orang meninggalkan kemewahan itu dan melakukan hidup zuhud dan ibadah. Maka mereka disebut sufiyah. Paling tidak ada 7 perbedaan. 1. Dari kata yang berarti bersih, seperti kata Mahmud Amin An-Nawawi. Artinya, segolongan ahli tasawuf berkata bahwasanya pemberian nama menjadi sufiyah karena kesucian rahasianya, hatinya, dan kebersihan kelakuannya. Istilah sufi adalah nama yang ada diisbatkan kepada kata yang bentuk jamaknya berarti syaf atau barisan. Hal ini sesuai dengan keterangan Mahmud Amin An-Nawawi yang mengatakan segolongan atau ulama tasawuf berkata bahwasanya mereka menamakan sufiyah karena mereka berada pada posisi syaf yang terdepan di sisi Allah Azza wa Jalla, dengan ketinggian cita-citanya untuk menghadap kepadanya dan keinginan untuk bertemu dengannya, serta hatinya selalu teguk di sisinya. 3. Istilah sufi adalah nama yang diisbatkan kepada perkataan yang diberikan kepada orang-orang sufi, di mana Rasulullah SAW, karena mereka menempati gubuk-gubuk yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW di sekitar Masjid Madinah. Hal ini sesuai dengan keterangan Abu Ala Afiyafi yang mengatakan istilah Sufi berkaitan dengan perkataan Ahlus Sufah, yaitu nama yang dikhususkan kepada beberapa fakir muslim pada masa permulaan Islam. Mereka itu termasuk orang-orang yang tidak memiliki rumah, maka mereka menempati gubuk yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW di luar Masjid Madinah. Tetapi Mahmud Amin An-Nawawi mengatakan segolongan atau ulama tasawuf berkata bahwasanya mereka menanamkan dirinya sufiyah karena sifatnya mirip dengan sifat-sifat al-sufah yang hidup di masa Rasulullah SAW. Istilah sufi adalah nama yang diisbatkan kepada kata yang artinya bulu atau wol, karena orang-orang tasawuf pada umumnya mengkhususkan dirinya dan memakai pakaian yang berasal dari bulu domba. Hal ini dikatakan oleh Quraisy. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa kata sufi itu berasal dari kata suf, adalah dia berpakaian suf wol jika ia memakai baju bulu, sebagaimana dikatakan dia berpakaian kemeja bila memakai kemeja. 5. Istilah sufi adalah nama yang diisbatkan kepada kata yang artinya pilihan terbaik. Hal ini dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain, setiap umat terdapat orang-orang pilihan terbaik, dan mereka adalah titipan Allah yang tersembunyi dari makhluknya. Apabila terdapat orang-orang tersebut pada umat Islam, maka mereka itulah yang dimasukkan sufiyah. 6. Istilah sufi adalah nama isbatkan kepada keterangan sifat, karena pada umumnya orang-orang tasawuf menonjolkan dirinya dengan menunjukkan sifat-sifatnya yang terpuji. Hal ini diterangkan oleh Mahmud Amin An-Nawawi. Pernah Asyibli ditanya, mengapa orang-orang sufi dinamakan sufi? Ia menjawab, karena padanya terlukis adanya gambaran atau hati nurani dan ketetapan sifat yang terpuji. 7. Istilah sufi adalah nama yang diisbatkan ke dalam bahasa Yunani dari kata sophos atau sapis, yang dapat diartikan dengan ahli mistik. Hal ini sesuai dengan keterangan
Joseph von Hammer dan Toluk yang diterjemahkan oleh Abul A'la Afiafi ke dalam bahasa Arab yang artinya, dan sesungguhnya ada dua macam kata bahasa Arab, Sufiyu dan Safiyu, bersumber dari kata asli bahasa Yunani dari kata sophos dan sapis. Banyak penulis lebih cenderung mengambil pendapat Al-Qushairi sebagai pendapat yang paling kuat dari seluruh pendapat tersebut di muka, karena pada umumnya orang-orang memberikan nama panggilan kepada orang lain berdasarkan kebiasaan lahiriah yang paling menonjol padanya, misalnya pakaiannya, karena ciri khas yang paling menonjol dan gampang diketahui pada orang tasawuf adalah pakaian welnya, maka ia dinamakan sufi. Sejarah perkembangan tasawuf. Sebagaimana telah kami kemukakan di depan bahwa istilah tasawuf tidak dikenal di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi yang dikenal adalah zuhud, menjadikan dunia untuk akhirat, dan wara, menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak akhirat. Istilah sufi pertama kali digunakan yaitu kepada Abu Hashim Al-Kufi, dan ia orang yang pertama kali membangun tempat ibadah khusus bagi sufi di Ramlah, wilayah Syam, Palestina sekarang. Meskipun demikian, orang sufi selalu menisbatkan tasawuf kepada Nabi Muhammad SAW, melewati Ali dilanjutkan oleh Hasan al-Basri, sederetan nama sahabat yang menjadi rujukan ahli tasawuf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan lain-lainnya. Kemudian pada masa tabi'in terkenal nama Hasan al-Basri dan Sofyan al-Sauri. Baru kemudian murid-murid Abdul Wahid bin Yazid, pengikut Hasan al-Basri, membangun tempat khusus untuk warga sufi, disebut dua irah. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah. Pada abad kedua dikenal nama-nama Ibrahim bin Adam al-Balaki dan Rabi'ah al-Dawiyah. Ciri menonjol pada rasa takut yang berlebih kepada Allah selain zuhud dan banyak ibadah. Sementara pada Rabi'ah al-Dawiyah lebih menonjol rasa muhabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara para ulama menyebutkan perlunya keseimbangan agar tidak menyimpang. Kata mereka, barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan rasa muhabah saja, dia menjadi zindik. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan rasa takut, maka dia menjadi khawarij. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan, maka dia menjadi murji'ah. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta, rasa takut dan harapan, maka ia mukmin sejati. Pada abad ketiga, tasawuf semakin solid dan berkembang dengan tokoh sentral Abu Sulaiman Ad-Darani, Ahmad Al-Hawari, Bishr Al-Hafi, Abu Bakar Al-Shibi, Al-Haris Al-Muhasibi, Ashiri As-Sidqi, Abdul Yazid Al-Bustami, Al-Junaid, dan Al-Halaj. Pada masa ini dan sesudahnya, tasawuf berkembang menjadi kelompok-kelompok yang ditokoi oleh seorang syaikh, seperti diungkap oleh Al-Hajwari. Pada masa itu lahirlah tarekat-tarekat sufi berjumlah 12 dan masing-masing menisbatkan dirinya kepada seorang syekh dari syekh abad 3 dan 4. Pada abad keempat, tasawuf lebih berkembang lagi sehingga mereka menyebutkan dirinya sebagai ahli hakikat atau batin. Sementara ulama lain, terutama utama fikih, disebut sebagai ahli lain. Pada masa inilah tren sufi ditetapkan mempunyai 4 tahapan atau 4 ilmu. 1. Ilmu syariah, 2. Ilmu tariqah, 3. Ilmu hakikat, 4. Ilmu makrifat. Pada abad kelima dan seterusnya, tasawuf sangat dipengaruhi oleh paham syiah dan filsafat. Ajaran sufi mengandung usaha mujahadah dan riyadah, di mana seorang salik penuntut ilmu sufi harus melewati makomat dan ahwal.
makomat menurut Asyarat Al-Tusi dalam kitab Al-Lumah, yaitu kondisi ketaatan seorang hamba di hadapan Allah. Maka dia menyebut makom berupa taubat, wara, menjaga makanan dari syubhat, zuhud, hatinya tidak bergantung kepada dunia, fakir, sabar, ridho, tawakal, dan lain-lain. Kemudian salik akan mendapatkan ahwal, yaitu kondisi hati yang bersih karena banyak berzikir berupa muraqabah, menyadari diri bahwa dia diperhatikan Allah, merasa dekat, cinta, rasa takut, rasa harap, rindu, rasa senang menyendiri dengan Allah, tenang, senang menyendiri dengan Allah, tenang, menyaksikan kebesaran Allah, yakin, dan lain-lain. Ajaran sufi yang paling banyak ditentang adalah hulul yang dicetuskan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di mana Allah masuk ke dalam diri seorang sufi sehingga dia mengucapkan syahadat, yaitu ungkapan-ungkapan irasional yang tidak bisa dipahami layaknya orang gila.